Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevina Dureski dengan NIM 01021282328111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yakni pendahuluan ekonomi regional. Latar belakang ilmu ekonomi regional dilatar belakangi oleh adanya kelemahan pada ilmu ekonomi tradisional yang tidak memasukkan aspek ruang dan juga lokasi dalam analisisnya, sehingga analisisnya menjadi kurang konkret dan operasional. Selain itu, ilmu ekonomi tradisional juga menganggap bahwa struktur ekonomi daerah itu sama dengan struktur ekonomi nasional. Namun, pada kenyataannya hal ini sukar sekali diterima. Karena adanya kelemahan itu, untuk memberikan hasil analisis yang lebih konkret, realistis, dan juga operasional, para ahli ekonomi Jerman seperti von Thunen, Alfred Weber, dan juga August Loss memasukkan aspek ruang dan lokasi ke dalam analisis ekonomi mikro yang berfokus untuk penentuan lokasi yang optimal untuk kegiatan produksi dan juga permintaan. Kemudian muncullah ilmu baru yang disebut dengan teori lokasi yang menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi regional. Teori ini mempelajari bagaimana faktor-faktor geografis dan ekonomi memengaruhi lokasi kegiatan ekonomi. Walaupun teori lokasi telah berkembang dengan baik, namun ilmu ini belum dapat secara utuh digunakan dalam memasukkan unsur tata ruang ke dalam analisis ekonomi. Kemudian seorang ekonom Walter Isard mencoba memasukkan unsur lokasi dan juga tata ruang ke dalam analisisnya, baik yang bersifat parsial maupun kerangka dalam analisis keseimbangan umum. Sejak saat itu, analisis ekonomi regional muncul sebagai cabang ilmu baru dalam ilmu ekonomi yang menekankan pada pembahasan pengaruh aspek lokasi dan ruang dalam analisisnya dan pengambilan keputusan ekonomi. Permasalahan pokok ilmu ekonomi regional itu dilatar belakangi oleh adanya pertanyaan penting dan realistis namun belum dijawab oleh ilmu ekonomi tradisional adalah di mana kegiatan produksi harus dilakukan dan untuk memenuhi permintaan daerah yang mana. Kondisi geografis, perbedaan tingkat upah dan juga lokasi menentukan tingkat efisiensi kegiatan produksi dan distribusi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, para ahli ekonomi mencoba memasukkan unsur lokasi dan tata ruang ke dalam analisisnya, yang selanjutnya mendorong munculnya ilmu ekonomi regional yang memfokuskan pembahasannya pada pengaruh ruang dan juga lokasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, wilayah, dan kota. Aspek ruang dan wilayah muncul dalam analisis regional dalam berbagai bentuk, baik itu analisis yang bersifat mikro maupun analisis yang bersifat makro. Unsur ruang dapat ditampilkan dalam variabel ongkos angkut, yakni yang dipengaruhi oleh adanya jarak tempuh, di mana variabel ongkos angkut akan memengaruhi penentuan tingkat produksi dan juga daya saing di pasar. Variabel selanjutnya yang mewakili unsur ruang adalah struktur dan potensi sosial ekonomi antar wilayah, di mana masing-masing wilayah pastinya memiliki variabel ataupun sumber daya yang berbeda dan karakteristik masing-masing. Nah, dalam hal ini, perbedaan yang bervariasi akan memengaruhi formulasi kebijaksanaan, pembangunan, dan perencanaan regional yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Variabel lain yang juga sangat penting dalam analisis ekonomi daerah yakni interaksi sosial ekonomi antar wilayah yang dapat terjadi dalam 4 bentuk. Yang pertama, perdagangan antar daerah. Yang kedua, perpindahan tenaga kerja dan migrasi. Yang ketiga, lalu lintas modal. Dan juga yang keempat, distribusi teknologi dan inovasi antar wilayah. Secara umum, terdapat 4 bentuk wilayah yang banyak dilakukan analisis dalam ekonomi daerah. Yang pertama adalah homogeneous region, yaitu kesatuan daerah yang dibentuk dengan memperhatikan karakteristik sosial ekonomi dalam wilayah yang bersangkutan, yang termasuk ke dalam wilayah ini seperti provinsi, kota, kabupaten, dan desa. Dalam skala internasional seperti kesatuan negara Asia seperti ASEAN maupun European Union dan lain-lain. Kedua ada nodal region. Nodal region ini merupakan kesatuan wilayah yang dibentuk dengan memerhatikan sosial ekonomi yang erat antar daerah, yang termasuk ke dalam wilayah ini seperti Jabodetabek, Kesatuan Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Kemudian ada Sijori, Singapura, Johor, Riau, kemudian segitiga pertumbuhan, Growth Triangle, dan lain-lain. Yang ketiga yakni ada planning region. Planning region ini merupakan kesatuan wilayah yang dibentuk dengan tujuan penyusunan perencanaan pembangunan wilayah, yang termasuk ke dalam wilayah ini seperti
pembangunan wilayah atau development region, kemudian ada kawasan ekonomi khusus yang biasanya terlihat pada rencana pembangunan 5 tahun atau REPELITA, kemudian ada PROPENAS atau Program Pembangunan Nasional, dan juga rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM. Yang keempat yaitu Administrative Region. Nah, kesatuan wilayah ini dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kebutuhan administratif pemerintah yang termasuk ke dalam wilayah ini seperti provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa. Nah, selain itu, wilayah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan hierarki ekonomi daerah. Hierarki daerah dapat melampaui perekonomian nasional maupun internasional yang melewati batas suatu negara. Nah, hierarki ini diklasifikasikan menjadi 5 yang digambarkan dalam suatu circle atau lingkaran yang terdiri dari wilayah lokal, yaitu kabupaten dan kota, wilayah regional provinsi, kemudian nasional, ASEAN, dan internasional. Model analisis ekonomi regional. Model analisis ekonomi regional memperlihatkan adanya penggunaan metode kuantitatif. Karena logika analisis ekonomi sejalan dengan ada logika ilmu matematika. Selain itu, penggunaan metode kuantitatif memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, dapat membuat analisis menjadi lebih konkret, jelas, dan dapat diukur sehingga analisis menjadi lebih tajam dan bersifat operasional. Kedua, yakni asumsi dan persyaratan yang melandasi suatu teori menjadi lebih jelas sehingga penerapan konsep dalam praktiknya menjadi lebih tepat dan terarah. Dan yang ketiga, proyeksi dan peramalan masa depan akan dapat dilakukan secara lebih konkret dan terukur. Teori ilmu ekonomi regional merupakan suatu ilmu baru yang sudah berdiri sendiri ataupun terpisah karena dalam teori, metodologi, dan analisis empiriknya berbeda dengan ilmu ekonomi tradisional. Dengan memasukkan unsur tata ruang dan penentuan lokasi, maka terbentuklah teori-teori baru seperti teori harga spasial, teori produksi spasial, teori mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah, teori pertumbuhan ekonomi daerah, dan lain-lain. Secara sederhana, definisi ilmu ekonomi regional merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang menekankan analisisnya pada pengaruh aspek ruang ke dalam analisis ekonomi yang berfokus pada tingkat wilayah seperti provinsi dan kabupaten dan daerah perkotaan. Ilmu ekonomi regional merupakan pengembangan dari ilmu ekonomi tradisional kepada aspek tertentu seperti aspek lokasi dan wilayah yang masih belum banyak dibahas. Aspek ruang sebenarnya terdapat dalam teori lokasi. Maka dari itu, ilmu ekonomi regional merupakan gabungan ilmu antara ilmu ekonomi tradisional dan ilmu lokasi dan tata ruang wilayah. Karakteristik ilmu ekonomi regional itu bersifat multidisipliner karena melibatkan beberapa cabang ilmu seperti geografi, sosial, pertanian, planologi, hukum, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemecahan masalah wilayah perkotaan harus melibatkan beberapa aspek dan bersifat komprehensif. Ilmu ekonomi regional sama dengan ilmu ekonomi lainnya yang menggunakan asumsi dalam analisisnya. Asumsi digunakan untuk menyederhanakan masalah dan mempermudah analisis. Beberapa asumsi yang digunakan dalam ilmu ekonomi regional seperti ceteris paribus yang menganggap faktor atau variabel lain konstan, kemudian kota dengan satu pusat yang menganggap bahwa kota hanya memiliki satu pusat kegiatan ekonomi. Yang ketiga, ongkos transportasi yang tetap. Yang keempat, dua variabel dalam satu fungsi produksi. Yang terakhir, ruang dengan satu dimensi.